akan memberikan instruksi kepada kalian untuk menjawab soal nomor 1 itu. Nah, pada 2 minggu lalu kan kita sudah belajar tentang pertimbangan, namun konteksnya belum ada dalam Ci pada 2 minggu lalu tidak membawa media. Nah, saat ini Ci membawa media agar kalian lebih memahami dalam mengerjakan soal pada nomor 1 itu, dan soal-soal selanjutnya itu juga berhubungan dengan apa yang telah kita pelajari dalam 3 minggu terakhir ini. Ya. Jadi di sini semuanya perhatikan di sini dulu. Untuk yang KPD-nya nanti setelah itu. Nah, di sini Enci membawa timbangan sederhana, ya, karena Enci tidak punya timbangan neraca yang apa yang itu. Maksudnya Enci di sini membawa timbangan sederhana. Nah, di sini ada dua wadah, ya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, di sini Ci punya kelereng dan juga clips. Nah, kita akan memasukkan berapa sih banyaknya clips dan kelereng yang dapat membuat ini menjadi seimbang. Namun bukan kelerengnya satu dan kelerengnya di sebelahnya satu juga, begitu tidak. Kita akan menggabungkan kelereng dan juga clips, begitu ya. Sebagai variabel x. Nah, dan untuk kelereng ini berarti variabel y. Yaitu sebagai kelereng. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sebuah pertimbangan. Nah, Ci mau minta satu orang yang dari Alfianus boleh maju ke depan untuk menghitung ada berapa clips dan ada berapa kelereng. Boleh Alfianus? Jadi yang ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Menghadap ke mereka dulu, nanti lihat. Nah, jadi untuk kita mau hitung karena ini sudah seimbang ya. Sudah bisa melihatnya semua? Ya. Oke. Nah, jadi Alfianus hitung yang ada di samping kiri. Di samping kiri. Yang ini. Untuk ambil saja. Karena sudah kan tadi semua sudah melihat itu sudah. Jadi ada berapa clips yang ada di samping kiri, ada berapa clips? 3. Jadi ada 3 clips. Karena di sini kita sudah memisalkan clips itu sebagai x, jadi 3 mantap, pinter ya. Baru ada berapa kelereng di sini yang di sebelah kiri? Nah, ada 1.
satu Y. Nah, di sini karena dia seimbang, maka dia menjadi sama. Nah, sama dengan Alfianus boleh hitung klips yang ada di sebelah kanan. Ada berapa klips di situ Alfianus? Dua. Jadi ada 2X. Dan berapa kelereng di situ Alfianus? 2Y. Nah, jadi iya, dipersilakan kembali Alfianus. Terima kasih ya. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan gambaran dari apa yang kita pelajari saat ini. Persamaan linear. Nah, waktu pertemuan pertama kan dia sudah bilang kalau kita akan
pertimbangan ada 5 keliling kecil dan 3 keliling besar. Dan di sebelah kanan timbangan itu ada 9 keliling kecil dan 1 keliling besar. Jadi rumus keseimbangannya itu 5K tambah 3B sama dengan 9K tambah 1. Oke, terima kasih Loren. Tangan untuk keluarga. Jadi karena tadi kalau Ci menggunakan variabel X dan Y, tadi Loren menggunakan variabel K dan B. Nah, jadi variabel itu tergantung ya pada yang mau memakai apa itu bisa, nggak harus X dan Y ya. Nah, jadi penjelasan dari Loren tadi, apakah semua menjawab seperti itu? Ya, berarti semua sudah paham ya tentang keseimbangan ini. Isi timbangan yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan seperti juga tadi, semuanya sudah paham ya, sudah bisa mengisi soal yang diberikan. Nah, sekarang kita masuk pada soal yang kedua. Sudah bisa lihat semua soal yang kedua? Nah, bisa. Di sini Inci berikan waktu kalian 5 menit lagi untuk mengisi soal yang kedua. Nah, itu kalian menganalisis gambar yang Inci berikan dalam LKPD tersebut. Nah, kalian analisis gambar A, B, dan C, di mana kalian disuruh mencari gambar mana di antara A, B, dan C itu yang tidak seimbang. Ya, dari gambar silakan kalian buat serta alasannya. Jawablah sesuai dengan pemahaman kalian. Ya, bisa dimengerti semua? Ya, oke. Berikan waktu 5 menit ya dari sekarang. Silakan kalian kerjakan.
jawaban yang salah adalah timbangan yang tidak seimbang adalah C, karena satu kotak itu beratnya karena satu apel itu beratnya 2 kotak, sedangkan di gambar C didapatkan dalam satu kotak sama dengan satu apel. Jadi yang salah yang tidak seimbang adalah gambar C. Oh, tekan betul. Tadi dia tidak langsung mengidentifikasi pada gambar tersebut, tapi dia membuat pertimbangan dulu satu apel hasilnya berapa, dan dia menemukan bahwa gambar yang salah itu adalah gambar yang C. Nah, bagaimana Esther? Ya, jadi untuk jawaban yang benar itu adalah yang salah itu gambar C, ya, karena pertimbangannya seperti yang sudah boleh bilang tadi, ya, karena dia menimbang dari satu kotak atau satu apel berapa sama beratnya dengan berapa kaleng, ya, itu kaleng. Nah, jadi untuk gambar yang salah itu adalah C. Siapa di sini yang menjawab benar? Ya. Nah, jadi untuk yang ada di depan sini mungkin bisa diperbaiki ya jawabannya. Bisa ya, Fer? Ya, bisa diterima ya semua? Ya. Oke, sekarang kita lanjut pada soal yang terakhir, soal nomor 3. Nah, silahkan kalian menganalisis gambar yang ada pada soal nomor 3, karena ini sudah menyambung dengan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Silahkan kalian kerjakan, jika mau betul pemirsa di atas ini sudah soal yang lumayan bisa ya, karena soal nomor 1 dan 2 sudah ya, bisa dikerjakan. Jadi di situ kalian diminta untuk jadi kalian diminta untuk mencari berapa berat satu jeruk. Dari gambar yang kalian analisis ini, berapa berat jeruk? Kalau satu buah dia beratnya berapa? Ya. Oke, bisa semua? Bisa? Ya, oke. Untuk soal nomor 3, adakah yang bisa untuk mempresentasikan apa yang kalian dapatkan? Selain Esther dan juga Loren, karena dulu mereka sudah presentasi tadi. Jadi siapa yang bisa? Dari Yuka bisa? Bisa? Oke, Kesempatan ini jika berat sebuah apel adalah 120 gram, apakah berat sebuah jeruk? Jadi karena apel itu sama dengan 100 gram dan 2 apel ditambah 1 jeruk itu sama dengan 1 apel dan 3 gram, jadi 1 apel dan 1 jeruk itu sama dengan 3 jeruk. Nah, karena itu 1 apel itu sama dengan 2 jeruk. Jadi berat jeruk itu sama dengan setengah dari berat apel, yaitu 120 dibagi 2 sama dengan 60 gram. 60 gram. Oke, tepuk tangan untuk Yuka. Jadi kita mendapatkan 60 gram untuk satu jeruknya. Bagaimana? Semua sependapat dengan Yuka? Oke, jadi semua menjawab 60 gram ya? Iya, jadi jawabannya itu 60 gram untuk satu jeruk. Jawabannya benar. Oke. Nah, jadi dari contoh
selama 4 minggu ini kita belajar tentang persamaan linear. Jadi persamaan itu harus intinya harus sama. Nah, jadi betul sekali. Jadi inti dari persamaan itu dia harus memiliki tanda sama. Karena kita belajar tentang persamaan, jadi persamaan itu harus identik dengan tanda sama dengan, karena dia harus sama sisi kiri dan sisi kanannya. Itu yang kita sudah lakukan ya, seperti juga melakukan. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini untuk pelajaran kita. Karena kita sudah mendapatkan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari selama 4 kali pertemuan ini, dan kita sudah membahas contoh-contoh soalnya. Nah, karena kita telah membukanya tadi dengan doa, maka kita akan menutupnya dengan doa. Dan di sini kita sama-sama mengucapkan Teresa. silakan Teresa. Mari kita berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih Teresa. Nah, untuk pertemuan minggu depan jangan ada yang terlambat ya. Iya.